Bismillah. Cek. Kita akan mengkaji surah Al-Qasas. Silahkan ambil mushafnya. Ya. Pegang mushafnya, kita akan baca lebih dulu. Surah Al-Qasas ayat 15 ya malam ini ya. Ada yang mencatat? Ya? Ayat 15 ya. Silahkan dibuka mushafnya semuanya. Yang memakai gadget silahkan dibuka. Surah Al-Qasas. Malam ini kita akan lanjutkan kajian ayat yang ke-15. Saya bacakan terlebih dulu jemaah sekalian, dan setelah itu kita akan ulang bersama-sama. Sudah dapat semua ya? Sudah dapat? Sudah. Ini ada ibu-ibu ya? Ada ibu-ibu. Silakan didengarkan dengan baik. Ayat ke-15 surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Kita akan baca bersama-sama jemaah sekalian. Saya bacakan penggalannya, silahkan diikuti. Yang diperhatikan adalah dua hal. Yang pertama yaitu makhraj atau tempat atau cara penyebutan huruf ya. Dan yang kedua adalah hukum tajwid ya. Hukum bacaan yang ada di masing-masing penggalan ayat ini. Kita ulang sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه
قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Ya, cukup. Nanti silakan diulang masing-masing. Cara penyebutan hurufnya, begitu juga dengan hukum membaca atau hukum bacaannya, ya. Hukum-hukum bacaan atau yang biasa kita sebut dengan istilah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ayat ini menjadi lanjutan dari rangkaian peristiwa yang terjadi atas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ikhwan dan akhwati sekalian yang saya muliakan, surah Al-Qasas ini mungkin sudah disampaikan, tetapi untuk menyegarkan atau penyegaran. Surah Al-Qasas ini menjadi potret untuk peristiwa dan kondisi yang ada pada saat itu. Pada saat pemerintahan Fir'aun yang hidup bersama dengan Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun adalah gelar untuk setiap raja yang berkuasa atas negeri dan wilayah Mesir. Maka setiap raja yang berkuasa diberi nama dan gelar sebagai Fir'aun. Nah, yang dipotret oleh surah ini adalah satu dari banyak Fir'aun yang pernah berkuasa atas wilayah Mesir. Tepatnya di dalam sejarah, yaitu Fir'aun yang ketiga. Fir'aun yang ketiga yang mengalami peristiwa ini. Banyak pelajaran yang dikandung oleh surah ini, sebab memang menjadi gambaran untuk kondisi dan keadaan masyarakat, dan itu selalu berulang. Kondisi dan keadaan suatu masyarakat meskipun telah berlalu pada masa lampau, itu pasti akan berulang keadaannya, ya. Yang berbeda hanya pelakunya. Dan begitulah rentetan dan rangkaian sejarah itu. Sehingga Al-Quran mengangkat atau menyorot penggalan-penggalan sejarah untuk disampaikan kepada kita umat manusia, sehingga bisa melihat secara utuh periode zaman yang kita hidup, lalu menyamakan atau rekatkan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, salah satu peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah yang dikisahkan oleh ayat ini. Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di tengah atau di dalam istana Fir'aun. Dipungut oleh istri Fir'aun lalu dibesarkan di sana. Tetapi Nabi Musa alaihissalam di dalam istana itu melihat banyak ketimpangan. Bahkan ayat yang pertama kali mengisahkan tentang Fir'aun itu didului dengan gambaran kerusakan yang dibuat oleh Fir'aun itu sendiri. Banyak kerusakan yang dia telah perbuat, termasuk di dalam istananya.
rakyat dia pecah belah, ya, dan sengaja untuk dia membiarkan ya, rakyat itu terpecah belah. Ya. Jadi ada polarisasi yang terjadi pada masa pemerintahan dan kekuasaan Fir'aun pada saat itu. Rakyatnya terpecah belah dan ini akan kelihatan nanti di sini. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah kisahkan sebelumnya. Kemudian ia begitu angkuh ya, dan menindas ya, tanda petik ya, menindas penduduk Mesir demi satu tujuan, yaitu agar dipatuhi. Konsep dan teori yang dibangun oleh Fir'aun adalah semakin ia meninggikan diri, maka semakin orang tunduk kepadanya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan. Kalau bahasa sekarang bukan pendekatan humanis, ya, bukan pendekatan kemanusiaan. Fir'aun tidak mendekati rakyat dan masyarakatnya itu dari sisi sama-sama manusia, tidak. Tapi dia mengangkat dirinya lebih tinggi, tujuannya adalah agar orang patuh kepadanya. Dan sifat angkuh yang berlebihan itulah sampai kepada puncak dan batasnya, batas tertinggi yaitu ketika dia mengaku sebagai Tuhan sesembahan. Itulah puncak kesombongan tertinggi seorang manusia itu. Dan itu dimiliki oleh Fir'aun ini. Belum ada raja dan sebelum dan sesudahnya yang seperti itu. Hanya dia saja di periode sejarah. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita sebagai pelajaran bagaimana kepongahan seorang manusia itu meruntuhkan dirinya sendiri. Kekuasaannya luas pada saat itu. Wilayah yang dia kuasai begitu luas dan subur, sangat subur. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang menjumpai Fir'aun dan mengaku sebagai Rasul yang mendapatkan wahyu, Fir'aun malah melecehkan Musa alaihissalam. Bukan hanya karena ia hidup di dalam istananya ketika kecil, tapi ketika dia bertanya kepada Musa alaihissalam, kalau saya beriman kepada agama yang kamu bawa, saya dapat apa? Apa yang saya dapat sebagai imbalan? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, nanti di akhirat kamu akan masuk surga. Apa itu surga? Dia bilang, tempat yang dipenuhi oleh tanam-tanaman begitu subur, dahan pohon yang begitu besar, sangat rindang, di bawah pohon-pohon itu ada sungai yang mengalir. Maka Fir'aun dengan pongahnya mengatakan, kalau hanya itu imbalannya, saya tidak perlu menunggu akhirat. Saya punya sekarang ini. Hadhil anharu tajri min tahti. Malah saya yang menyuruh sungai itu mengalir di bawah saya. Itu tingkat kepongahan tertinggi ya seorang manusia. Nah, karena sekali lagi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan bukan sebagai sesama manusia, tetapi dia penguasa, dia seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak, plus ditambah oleh pendukung atau orang-orang dekat, ya, kepercayaan Fir'aun yang selalu mengompori dia bahwa dia memiliki semuanya. Dan di satu ayat sebelum ayat ini disebutkan itu ada dua orang kepercayaan Fir'aun, dan inilah yang selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Fir'aun, bahkan menjadi, ya kalau mau diistilahkan gitu, tangan kanan tangan kirinya ya. Tangan kanannya itu adalah Haman, tangan kirinya adalah Qarun ya. Haman ini adalah orang yang bukan hanya mendukung, tetapi memang hampir dianggap sebagai penyetir. Dialah yang menyetir, dialah yang mempengaruhi ya, Fir'aun, sampai kepongahan itu betul-betul dia miliki. Ahli strategi, kemudian punya
kemampuan yang membuat Fir'aun percaya kepadanya. Ketika Musa alaihissalam bilang, Allah Tuhanku ada di langit, serta merta Fir'aun langsung bilang, ya Haman, wahai Haman, ibni li sorhan, bangunkan saya tangga ke langit. Saya mau ketemu dengan Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan saya yakin Musa itu bohong tentang Tuhan. Tapi ungkapan bahwa dia menyebut nama Haman menunjukkan bahwa tingkat kepercayaannya kepada Haman itu sangat tinggi. Begitu juga dengan tangan kirinya, Qarun. Qarun adalah orang kaya. Orang kaya yang memiliki banyak harta. Ya. Tapi sifatnya semua sama, angkuh, takabur. Kalau mau disebut sejarahnya, Qarun itu adalah, ya kalau cocok ya disebut istilah begitu, orang kaya baru. Ya. Baru menjadi kaya. Hingga akhirnya dia takut kehilangan semuanya. Maka segala yang diperlukan oleh Fir'aun dia support, ya. Dia beri demi untuk mempertahankan kekayaannya. Ya. Kekuatan ekonomi Fir'aun itu ada di Qarun. Ya. Nah, pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa ini akan runtuh. Tetapi begitulah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Runtuhnya justru dari dalam. Dari dalam. Dan itu dimulai pada saat dia memberi izin kepada istrinya untuk membesarkan Musa di dalam istana. Dimulai dari situ. Dan dia melanggar sumpahnya sendiri, dia abai terhadap segala yang dia sudah lakukan, justru dari situlah dia akan jatuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur semua ini dengan sangat halus. Tidak ada yang menyangka sedikit pun. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya kita belajar optimisme itu tidak boleh punah, ya. Tidak boleh pupus, malah tidak boleh hilang dari diri setiap mukmin, bahwa kezaliman sebesar apapun, orang zalim sekuat apapun, itu tidak akan ada satupun yang bertahan. Semuanya pasti akan hancur. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala, karena innahu al-latiful khabir. Allah memiliki nama Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus. Apabila ingin menjerumuskan seseorang, lembut sekali caranya, tiba-tiba langsung jatuh. Dan itulah Fir'aun. Nah, ayat 15 ini, jamaah sekalian yang saya muliakan, itu sudah menggambarkan Nabi Musa waktu itu sudah beranjak remaja, ya, kecil di istana, dan dia melihat semuanya. Pada saat itu dia sudah merasa bahwa ini bukan lingkungannya. Lagi pula perbuatan Fir'aun yang membiarkan terbelahnya dan terpecahnya masyarakat dan rakyat pada waktu itu sudah memberikan sinyal kepada Nabi Musa bahwa dia bukan dari mereka-mereka ini yang tinggal di dalam istana. Meskipun ia hidup di dalam istana, tetapi dia lihat bahwa ini kezaliman. Apalagi pengakuan sebagai Tuhan itu sangat mengganggu, sangat mengusik apa yang ada di dalam fitrah setiap manusia, termasuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Waktu itu beliau belum diangkat sebagai Rasul. Nah, ayat 15 ini menjelaskan tentang kondisi kebatinan Nabi Musa yang sudah mulai terganggu melihat kondisi istana. Keadaan hati Nabi Musa sudah tidak cocok dengan istana. Maka sering keluar dari istana dan mencari ke sana kemari apa yang bisa membuat hatinya tenang. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Hingga satu sore atau satu siang dia masuk ke kota. Ketika orang semua dalam keadaan lalai, ya maksudnya istirahat atau tidak awas dan peduli kepada siapapun yang masuk dan keluar dari kota mereka, ya, karena semuanya pada sibuk atau semuanya pada letih. Nabi Musa masuk, mereka tidak lihat datangnya Nabi Musa alaihissalam. Di tengah kota, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Ia mendapati ada dua orang yang sedang berselisih.
sedang berselisih. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Ini satu orang itu dari kelompoknya, sedangkan yang lain dari musuhnya. Ini penegasan bahwa pembelahan itu ada di tengah masyarakat pada waktu itu. Masyarakat memang terbelah antara pendukung Fir'aun dan yang menolak Fir'aun. Yang menolak Fir'aun adalah Bani Israel yang selalu tertindas pada waktu itu. Dijadikan budak, ya, diintimidasi. Akhirnya jiwa pemberontakannya ada, tetapi tetap juga terkungkung dalam sifat perbudakan. Itu yang menjadi ya kalau mau disebut keistimewaan, ya, keistimewaan Bani Israel. Mereka orang-orang yang tertindas, tetapi orang yang tertindas itu kan selalu mau melawan, gitu ya. Pasti selalu mau melawan. Ada sifat revolusioner yang dimiliki oleh orang yang tertindas itu. Itu psikologinya. Ya. Sama dengan kemerdekaan bangsa kita kan begitu. Karena kita dijajah, kita ditindas, maka kita pasti akan melawan. Nah, menariknya Bani Israel ini itu ditindas, dizalimi oleh Fir'aun. Tapi pada saat yang sama, karena mereka sudah lama hidup dalam perbudakan yang dibalut oleh kehinaan, mereka seakan-akan melawan tapi setengah-setengah gitu, ya. Seakan-akan tidak bisa keluar dari kungkungan gelapnya perbudakan itu. Jadi ingin melawan juga tapi terkungkung juga, ya. Mereka seakan-akan menunggu siapa yang bisa menjadi penggeraknya. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam figurnya muncul, bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi seorang anak Bani Israel yang dulu hidup di istana Fir'aun dan memiliki berbagai macam keistimewaan, jadilah Nabi Musa sebagai orang yang akan mereka tunggu. Oh, inilah yang kita tunggu, ya. Maka mereka ikut pada akhirnya. Nah, faktanya bahwa pada zaman itu Fir'aun memang sengaja membelah. Ini Bani Israel, ini bangsa Qibti atau bangsa Gipsi, ya. Ini bangsa Fir'aun. Ini sukunya, ini suku yang berbeda. Maka ini dia angkat, ini dia injak. Dan itu adalah strategi klasik itu, ya. Setiap kekuasaan apabila ingin bertahan, menurut pendekatan seperti ini adalah injak satu, angkat satu. Ya. Namanya membelah bambu. Ya, injak satu, angkat satu. Dan itu dipakai sampai kepada penjajahan terhadap umat Islam juga begitu. Kelompok umat pun diperlakukan kayak gitu. Angkat satu kelompok, injak kelompok yang lain. Supaya apa? Terbelah betul itu. Nah, pembelahan itu ada. Ini dari kelompoknya Musa, ini dari kelompoknya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka orang yang berasal dari suku Fir'aun pun minta tolong kepada Musa alaihissalam. Kenapa? Dia mengenal Musa. Kenapa sih dia minta tolongnya kepada Musa? Karena dia mengenal, ini anak istana ini. Ini anak istana. Dia ketika menolong kita, dia pasti akan tidak kena apa-apa. Karena dia orang istana. Meskipun waktu itu Nabi Musa sudah berupaya untuk menghindari semua keistimewaan itu. Ya. Sifat atau yang istilah orang privilege itu, ya, sifat-sifat istimewa yang dimiliki oleh kalangan istana. Beliau sudah mau tinggalkan semua itu, tapi ini kesempatan dia bisa memperlihatkan bahwa keistimewaan yang dia miliki itu berguna bagi orang lain yang selama ini tertindas. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, fawakazahu Musa. Nabi Musa pun memukul musuhnya itu. Memukul, tapi menarik karena satu kali pukulan faqadha alaihi, langsung mati. Ini bukan lagi KO, ini TKO betul ini. Dan itu menunjukkan waktu itu Nabi Musa adalah remaja, pemuda, ada di puncak masa mudanya, jadi puncak kekuatannya, ya, dan menunjukkan sifat fisik yang memang kuat, ya, memang kuat. Mati. Pada waktu itu beliau hanya ingin memisahkan saja, tapi kena pukul dan akhirnya mati.
Ketika dia melihat orang itu mati, qala hadza min amali syaitan, barulah beliau menyesal. Hadza min amali syaitan, ini adalah perbuatannya syaitan ini, membunuh orang. Betul bahwa Nabi Musa tidak suka kepadanya, dan beliau menolak kezaliman yang ada, bahkan oleh pihak istana sekalipun, tetapi nyawa orang itu lebih penting dari semuanya. Menjaga kehidupan orang, menjaga nyawa orang lain itu adalah sebagai satu tujuan, ya, agama ini diturunkan. Maka Nabi Musa pun menyesal, maksudnya tidak pantas perselisihan kayak gini, sanksinya mati gitu, ya. Tidak pantas, terlalu besar. Maksudnya sanksinya itu lebih besar daripada perbuatannya gitu. Tapi tidak sengaja kan waktu itu. Meskipun ya penyesalan tetap ada, hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Oh, syaitan itu memang adalah musuh yang menyesatkan dan sangat nyata, ya. Sangat nyata. Apa pelajaran dari ayat ini, jemaah sekalian? Yang pertama, al-hakim al-alim qad yazillu. Orang yang bijak dan cerdik cendekia itu bisa tersalah, bisa jatuh dalam kesalahan. Nabi Musa alaihissalam yang sudah sadar keadaan sekitarnya, tahu posisi dirinya, ya, dan berupaya untuk menjadi orang yang bijak karena memiliki ilmu yang bagus, pada akhirnya juga salah, melakukan kesalahan. Wa qad yukhti'u fit taqdir, dan kadang-kadang bersalah dalam mengukur sesuatu. Fal ma'sumu man 'asamahu Allahu, lakin al farqu bainahu wa bain ghairihi annahu yatadarak. Yang terjaga itu adalah dia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Nabi Musa belum menjadi nabi. Jadi belum, sifat maksum itu belum ada. Hanya perbedaannya, orang yang bijak ketika bersalah, merasa bersalah, dan orang yang tidak bijak ketika bersalah adalah bahwa orang yang bijak dan punya ilmu itu bisa mengoreksi kesalahannya. Dia bisa mengoreksi kesalahannya. Bayangkan, baru saja membunuh orang, tiba-tiba langsung menyesal, oh ini salah ini. Itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan seseorang, yang kedua tingkat kebijaksanaan seseorang. Semakin orang itu memiliki sifat ilmu dan kebijaksanaan, maka semakin cepat dia untuk sadar keadaan dirinya dan keadaan sekelilingnya. Itulah kenapa dua sifat ini adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebut oleh Al-Qur'an. Sering digabung itu, ya, disandingkan. Innahu hakimun alim, yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah yahsunu ightinamu fursati ghaflatin nas liqada'il hawaiji biyusrin. Sebaiknya memanfaatkan keadaan-keadaan orang lagi tidak peduli kepada sekelilingnya untuk menyelesaikan keperluan-keperluan kita, supaya lebih mudah, lebih mudah. Meskipun ya pada zaman sekarang ini tingkat kemudahannya tidak sama dengan pada zaman dulu, dan yang menyebabkan itu adalah sarana komunikasi yang kita miliki masing-masing. Orang ini atau orang pada zaman sekarang itu lebih mudah untuk mempublikasi, ya, mengumumkan dirinya kayak gimana. Bahkan sebahagian orang menjadikan publikasi terhadap dirinya adalah metode untuk dia mengumpulkan harta. Jadi disebut kalangan selebriti, ya. Selebriti artinya orang yang suka menunjukkan perbuatan-perbuatannya, bangun tidur sudah rekam, ya. Kemudian habis itu bongkar isi tasnya,
bongkar ngapain semua. Tapi justru banyak yang suka untuk lihat. Ya. Akhirnya kadang-kadang urusannya malah jadi susah. Ya. Nah, sedangkan ayat ini mengajarkan kepada kita orang-orang beriman itu sebaiknya menyelesaikan urusannya dengan tidak publikasi begitu. Ya. Diselesaikan dulu, setelah itu baru sampaikan. Wa huwa yakhtalifu min zamanin ila akhar wa min baladin ila ghairihi. Meskipun hal ini kata beliau menurut Profesor Nasir Al-Umar itu berbeda antara satu periode waktu dengan waktu lainnya dan satu tempat dengan tempat lainnya. Yang ketiga, dukhulu Musa alaihissalam al-Madinata mutawajjisan yufhamu minhu annahu bada'a yu'rafu bimanhajin yukhalifu Fir'aun. Kedatangan Nabi Musa atau masuknya Nabi Musa ke tengah kota dalam keadaan sembunyi-sembunyi bisa dipahami bahwa pada saat itu sekelompok orang di istana sudah tahu tentang pandangan Musa alaihissalam yang berbeda dengan Fir'aun. Nabi Musa sudah bisa membaca bahwa ada sekelompok orang dalam istana yang memang sudah curiga kepada ini tidak akan ikut ini. Tidak bisa dipengaruhi dan tidak akan mendukung Fir'aun. Wa huwa lazimu kaunihi minal muhsinin. Dan itu menjadi implikasi bahwa dia adalah orang baik. Jadi kalau kita bisa bayangkan istana yang dipenuhi oleh orang-orang seperti itu, ya, dipenuhi oleh kaum oportunis, selalu memanfaatkan dan menunggu kesempatan, dipenuhi oleh kaum penjilat, dipenuhi oleh orang-orang yang ya pokoknya jalankan sajalah, masing-masing memiliki kepentingan dan sisi pribadi yang ingin ditonjolkan. Ya, munculnya orang baik di dalam lingkungan kayak gitu, seperti itu pasti akan berbeda dari lainnya, akan mudah dikenali. Oh, ini tidak masuk dalam kelompok. Nabi Musa sendiri sudah rasa bahwa ini bukan dia di situ. Itu bukan masyarakatnya, itu bukan tempatnya. Ibarat seekor ikan, itu bukan kolamnya. Itu kolamnya orang lain. Nabi Musa alaihissalam juga bisa saja tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di situ. Meskipun pada akhirnya kan sudah paham bahwa memang bukan bangsanya, bukan sukunya. Dan itu adalah aturan dari Allah, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berbuat baik dan itu menimbulkan kecurigaan di dalam lingkungan istana bahwa ini adalah berbeda dengan kita. Nah, perbedaan seperti itu justru membahayakan Musa alaihissalam. Membahayakan dirinya tentu saja, kan? Ketika ditahu ini tidak sama dengan mereka, ya pasti akan dianggap sebagai ancaman. Dan setiap ancaman itu yang sanksinya adalah langsung yang tertinggi, yaitu dihilangkan. Maka pada saat itu mulailah beliau sembunyi-sembunyi keluar dari istana, sembunyi-sembunyi masuk ke tengah kota. Tapi kebaikan Nabi Musa itu tersebar di luar istana. Makanya beliau sampaikan di sini, walidzalik ista'ana bihil Israili. Yang dari kelompok Bani Israil itu minta tolong kepada Nabi Musa karena tahu ini bukan mereka. Walau kana la yu'rafu illa annahu min baiti Fir'aun masta'ana bihi. Seandainya dia tidak mengenal Musa itu berasal dari istana Fir'aun, maka dia tidak akan minta tolong kepada Nabi Musa. Berikutnya, Musa alaihissalam faraqa Fir'aun lamma ra'ahu ala zulmin wa baghin wa mukhalafatin lil haqqi. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat Fir'aun zalim, berlebih-lebihan, kemudian jauh dari kebenaran, sudah mulai menjaga jarak. Sudah mulai menjaga jarak. Fir'aun waktu itu belum sadar. Kelompok kecil dari istana inilah yang tahu gerak-gerik Nabi Musa. Tetapi informasi itu belum sampai kepada pihak Fir'aun. Seandainya sampai dari awal, ya pasti dia sudah akan berbuat sebelum Nabi Musa meninggalkan istana malah, ya. Dan tidak sulit bagi Fir'aun untuk menghilangkan dan membunuh Nabi Musa. Toh sebelumnya dia sudah membunuh juga, kan? Anak-anak
laki-laki, bayi laki-laki kan dibunuh semua pada saat itu. Tidak susah bagi Fir'aun. Tapi kenapa Nabi Musa alaihissalam bisa untuk lepas dan keluar dari istana? Itulah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pengaturan Allah jalla wa'ala. Dan ternyata di ayat lain, di surah lain itu disebutkan di ayat-ayat berikutnya ya, di surah ini juga, bahwa ternyata dalam istana ada orang yang sama dengan Nabi Musa. Bahkan dari keluarga Fir'aun sendiri yang selama ini menyembunyikan itu keimanan dan perbuatan baiknya. Termasuk istri Fir'aun sendiri kan? Istri Fir'aun. Termasuk 4 perempuan yang mencatat sejarah sebagai perempuan besar, namanya Asiyah binti Muzahim radhiyallahu anha. Itu Firaun, istri Firaun yang Allah sebut di surat Tahrim. Kemudian di satu surah itu disebutkan tentang ada yang mendukung Nabi Musa alaihissalam, tapi sembunyi-sembunyi, tidak berani untuk terang-terangan beriman. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ada orang di dalam lingkungan istana yang ketika tahu sanksi atas Nabi Musa adalah dibunuh, itu langsung protes dan berupaya untuk menggugat ya kesadaran mereka. Masa orang mengaku beriman kepada Allah tiba-tiba kalian bunuh? Kan tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Masa dia yang beriman, kenapa Anda pergi bunuh? Berupaya untuk menggugat itu ya akal pikiran mereka. Tapi ya lingkungannya tidak seperti itu ya. Lingkungannya berada dalam keadaan zulm, kezaliman ya. Nah, Fir'aun pada akhirnya tahu itu, dan mulailah Nabi Musa dikejar ya, tapi sudah terlanjur keluar dari istana. Wa takhalla an imtiyazatihi allati wajadaha fi qasrihi wa mulkihi. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam itu tahu ini keadaan yang tidak baik, maka beliau tinggalkan semua keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam istana. Beliau lari dari istana. Walidzalik wasafahu Allah Ta'ala bi annahu minal muhsinin. Khususnya setelah membunuh orang ini ya. Dan ada lagi peristiwa esoknya, akan datang ayat berikutnya. Ada lagi peristiwa besoknya, kembali melibatkan orang dari Bani Israel ini. Inilah yang sebenarnya seandainya kita sampai ke situ, kita akan jelaskan. Itulah sifatnya Bani Israel itu, kayak begitu. Yang tadi kita sebut, punya jiwa pemberontakan, tapi karena sudah terlalu lama dikungkung oleh sifat hina, pada akhirnya tanggung. Serba tanggung. Tanggung menjadi seorang yang melawan kezaliman, dan tanggung menjadi seorang yang diperbudak. Maka, sifat yang tanggung seperti itu, ciri utamanya adalah tidak percayaan kepada orang ya. Maka mereka pun tidak begitu percaya kepada Musa alaihissalam, meskipun Nabi Musa ajak terus beriman dan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, tapi mereka tidak sampai ke level seperti sahabat-sahabat Nabi kan, tidak sampai, karena tadi itu serba tanggung. Makanya dalam Islam kita disuruh untuk memang memastikan Anda kan jelas ayatnya itu kan ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sudah, mau beriman, kalau mau kafir sudah sekalian aja umumkan menjadi orang kafir. Sifat tanggung itu malah berbahaya. Sifat tanggung itu kan sifat orang-orang munafik kan? Datang ke orang beriman mengaku sebagai mukmin, datang ke orang kafir mengaku sebagai kafir. Pada akhirnya memang serba tanggung, dan itu berbahaya. Makanya ancamannya juga besar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang munafik itu adalah tingkat neraka yang terendah ya, untuk mereka. Nauzubillah min dzalik. Walidzalika wasafahu Allah Ta'ala bi annahu minal muhsinin. Allah pun menjelaskan Nabi Musa adalah orang baik. Wal muhsinu la yarda bidzulm wa la yuqirruhu aw yaskutu anhu. Dan orang baik itu tidak mungkin menerima perbuatan zalim, tidak mau menerima kezaliman, tidak mengakui kezaliman, apalagi sampai diam ya. Nabi Musa ngomong, bicara. Fadlan an yakuna mutamatti'an bimtiyazati zalimin. Apalagi ingin mengambil manfaat keistimewaan dari orang-orang zalim. Nabi Musa hindari semua itu.
au musyarikan lahum fi dhulmihim au mudafi'an anhum, atau bersama-sama dengan orang-orang zalim, apalagi sampai membela ya kezaliman. Tidak, orang baik itu adalah yang menghindari semua itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini antara lain ya. Inilah antara lain pelajaran ya yang bisa kita ambil ya pada malam ini dari ayat ini, meskipun ayat ini sendiri mengandung banyak pelajaran. Bahayanya sifat fanatisme ya, kemudian bahayanya sifat berpecah belah itu ya. Dan bisa untuk dijadikan sebagai ukuran ya, atau cermin untuk kehidupan kita sekarang ini ya. Kondisi pembelahan itu juga ada, dukung tidak mendukung itu ada ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua ini, itu lalu memberikan solusi, maka disitulah muncul rasa optimisme itu ya, bahwa kebenaran tidak akan mungkin hilang dan kebenaran itu pasti menang ya. Kezaliman pasti akan hilang, tapi bagaimana caranya? Allah akan menguji kita, sanggup tidak untuk berdiri di hadapan kezaliman itu. Demikian jemaah sekalian yang saya muliakan, kajian kita pada malam ini, dan besok ya mudah-mudahan akan dilanjutkan lagi dengan kajian ayat berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.